Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di Himatika Podcast, podcastnya anak matematika. Nah, pada episode kali ini kita akan membawakan sebuah topik, yaitu KM atau kampus mengajar. Oke, nah di sini saya yaitu Octavian Wahyu Gunawan sebagai moderator yang nantinya akan membawa jalannya podcast kita kali ini. Nah, di sini kita juga sudah ada narasumber yang istimewa, teman-teman semua, yaitu Mbak Akhlis. Mungkin Mbak Akhlis bisa menyapa teman-teman terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman matematika, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, perkenalkan, aku Akhlis Aulia Rahma Salsabila. Biasa teman-teman manggilnya tuh Salsa. Tapi kalau dosen itu biasanya manggil aku Akhlis gitu. Aku dari Prodi Pendidikan Matematika tentunya semester 7. Oke. Berarti saya panggilnya Mbak Salsa saja ya? Jangan Mbak. Siapa? Kak Salsa. Kak Salsa, oke. Saya panggilnya Kak Salsa. Kita nanti kan akan membahas terkait kampus mengajar nih Mbak. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke topik itu mungkin gimana sih kabar Mbak Salsa sekarang? Alhamdulillah ya, sehat, baik. Alhamdulillah sehat. Mungkin kesibukan Mbak Salsa, Kak Salsa apa ini? Nggak terlalu sibuk sih, kayak mahasiswa pada umumnya aja. Aku kuliah biasa, palingan ditambah dengan kegiatan organisasi aja di kampus UGRIS ini. Alhamdulillahnya sudah berjalan setengah tahun. Itu saya mengikuti BEM Universitas PGRI Semarang yang akan hampir usai. Terus selain itu saya juga di rumah ngelesi anak-anak kecil gitu di sekitar rumah. Wah, sibuk sekali ya Mbak Salsa. Di samping Kak Salsa semester 7, terus Kak Salsa juga ikut organisasi. Organisasinya itu enggak prodi, tapi sudah tingkat universitas. Dan itu pasti sibuk sekali, apalagi Kak Salsa juga ngelesi di rumah kan ya? Iya. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke topik kita kali ini, Kak Salsa. Oke, boleh. Mungkin dari Salsa sendiri, ini kan kemarin sudah ikut kampus mengajar. Nah, iya. Kampus mengajar itu apa sih, Kak Salsa? Oke, kampus mengajar itu adalah sebuah program yang difasilitasi oleh Kemendikbud ya. Kemendikbud itu memfasilitasi banyak program kan, salah satunya kampus mengajar ini. Nah, tujuan diadakannya kampus mengajar itu adalah untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa agar mengembangkan diri dengan aktivitas di luar kampus. Jadi tidak hanya di dalam kampus saja, tetapi difasilitasi untuk mengembangkan diri itu di luar kampus. Salah satunya melalui program kampus mengajar ini, gitu. Oke, jadi ini kegiatan kampus mengajar itu kegiatan di luar kampus, gitu ya? Iya, di luar kampus kegiatannya. Nah, dari kegiatan itu, pastinya kita kan juga harus mendaftar itu kan ya? Iya, mendaftar. Mendaftar kegiatan itu. Nah, gimana sih Kak cara mendaftar kampus mengajar ini? Oh, tahap-tahapannya gitu. Oke. Kalau cara mendaftarnya itu pertama melalui website Kampus Merdeka atau MBKM. Jadi login dulu di website MBKM. Nah, kalau sudah login, kalau misalnya belum punya akun nih, buat akun terlebih dahulu berarti. Nah, kalau sudah kalian login, nah setelah itu di dalam website itu banyak program-programnya kan. Cari program kampus mengajar. Nah, diklik tuh programnya. Terus di situ juga terdapat selanjutnya, klik lagi. Setelah itu ada tulisan daftar sebagai peserta. Nah, itu diklik. Kalau sudah bakal masuk ke halaman kampus mengajar untuk melengkapi profil dan dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi untuk proses pendaftaran kan. Nah, kalau sudah melengkapi itu semua, berarti harus melakukan pemeriksaan ulang. Jadi dicek tuh dokumen-dokumennya sudah benar apa belum. Nah, kalau sudah konfirmasi dan setujui, setelah itu klik kirim. Nah, tapi belum selesai sampai di situ. Kalau udah masuk ke lowongan kampus mengajar, setelah itu lengkapi profil dan cek dokumen
itu sudah benar apa belum. Nah, kalau sudah kan klik selanjutnya. Setelah itu bakal keluar kesanggupan komitmen itu dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Nah, kalian checklist semuanya, kesanggupan dan komitmennya. Kalau sudah di checklist, ada tulisan di bawahnya itu daftar. Nah, klik daftar. Kalau sudah, pendaftaran sudah terkirim. Nah, itu baru tahap pemberkasan ya. Nah, kalian bisa pantau seleksi pemberkasannya itu melalui website MBKM dalam menu kegiatanku. Gitu. Nah, dari pemberkasan itu, mungkin dari mahasiswa yang ingin daftar itu, Mbak, itu apa aja sih yang harus kita siapkan untuk pemberkasan itu? Untuk pemberkasan itu, siapkan yang paling penting KTP, terus kartu mahasiswa, akte, KK, dan file-file yang sudah ada atau sudah jadi kampus mengajar itu nanti bakal ngasih draft file-file mengenai pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, nanti mahasiswa yang mau mendaftar tinggal unduh, setelah itu lengkapi saja file-file yang sudah diberikan oleh tim kampus mengajar itu. Kalau sudah dilengkapi, berarti dokumen-dokumen tersebut di-upload ke waktu pemberkasan seperti itu. Nah, tadi kan saya bilang setelah pemberkasan itu kalau misalnya lolos ke tahap selanjutnya berarti masuk ke seleksi tes. Gitu. Nanti seleksi tes lolos, dinyatakan lolos semuanya baru memilih sekolah penempatan. Oke. Nah, mungkin ini Salsa, untuk seleksi tes ketika kita sudah lolos pemberkasan, nah kita kan sudah masuk tahap seleksi tes. Nah, dari seleksi tes itu kita dites apa aja sih? Mungkin bisa spill nih ke Salsa yang kemarin lolos gitu. Iya, untuk seleksi tesnya itu ada 2. Yang pertama itu tes kebinekaan. Tes kebinekaan itu isinya mengenai suku, budaya, kebinekaan yang ada di Indonesia. Jadi kayak kita harus menghargai toleransi antar suku, budaya, agama yang ada di Indonesia. Pokoknya isinya tentang itu gitu. Terus yang satunya tes VCAT itu literasi dan numerasi. Soal-soal kompetensi dasar mengenai literasi dan numerasi. Tipsnya kalau mengerjakan tes literasi dan numerasi atau VCAT itu harus teliti dan cepat. Biarkan juga dikejar waktu kan, gitu. Oke, nah dari Salsa sendiri kemarin waktu tes itu ada nggak kendala waktu tes itu? Kendala tentu saja ada kendalanya. Kendala yang paling sering terjadi adalah server down. Karena kan banyak banget yang akses kan, jadinya server down itu sangat-sangat biasa terjadi. Tapi alhamdulillahnya dapat teratasi. Karena buktinya saya lolos ya di kampus mengajar angkatan 5. Berarti kemarin server down tidak jadi masalah gitu. Jadi masalahnya mungkin kita harus cari tempat yang sinyalnya kuat ya. Sinyalnya kuat banget ya biar mengalahkan yang lain-lainnya ya. Oke. Nah, setelah kita lolos tes itu, nah kita ada step lagi nggak? Ada. Kan berarti kalau sudah dinyatakan lolos tes, berarti sudah lolos semuanya. Tapi masih ada satu tahapan lagi. Karena yang membedakan dengan kampus mengajar angkatan sebelumnya, di kampus mengajar angkatan 5 itu dapat memilih sekolah penempatan sesuai alamat yang kalian mau. Jadi, misalnya saya waktu pendaftaran itu mengisi alamat rumah saya di Kabupaten Kendal, tetapi waktu pemilihan sekolah saya ingin di Semarang aja. Jadi alamat yang saya isikan alamat kos saya gitu kan. Kemudian setelah mengisi alamat nanti bakal muncul beberapa sekolah di sekitar alamat yang saya isi. Nah, itu memilih 2 sekolah
Tetapi nanti hasil dari sekolah penempatan itu akan ditentukan oleh tim kampus mengajar. Jadi sudah memilih 2 sekolah, tapi hasil akhirnya nanti kembali lagi ke tim kampus mengajar, seperti itu. Oke, jadi kita yang penting pilih 2 sekolahan itu ya. Iya. Nanti yang nentuin kita mau ke sekolahan mana itu dari tim kampus mengajarnya itu sendiri ya. Iya, enaknya bisa memilih alamat lain lah selain waktu pendaftaran gitu. Oke. Nah, mungkin syarat ada nggak syarat semester kita harus semester berapa untuk ikut KM ini? Minimal semester itu minimal semester 4 setahu saya. Jadi minimal semester 4 ya. Iya, mungkin untuk minimal teman-teman semester 4. yang masih semester 1 mungkin bisa dipersiapkan dulu. Nunggu sampai semester 4 baru daftar untuk kampus mengajar Iya, gitu. Semangat. Nah, ini Sasa dari mungkin pengalaman, bisa sharing pengalaman waktu mengajar atau melakukan kegiatan kampus mengajar di sekolahan. Nah, mungkin dari sekolahan mana? Di sekolahan mana? Saya kemarin itu di Kabupaten Kendal, di SD Negeri Pucangrejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Oh, di Kendal jadinya. Iya, di Kendal yang agak, ya masuklah. Oke. Pedesaan. Mungkin itu ya Sasa mungkin bisa sharing gimana sih pengalaman yang mungkin terkesan ikut KM ini kemarin. Yang paling berkesan gitu ya. Oke, sebenarnya waktu ikut kampus mengajar itu banyak pengalaman yang berkesan karena kan terjun langsung ke dunia pendidikan. Jadi tahu gimana sih pendidikan di Indonesia itu gitu. Aslinya tuh gimana, seluk-beluknya tuh gimana, kenyataannya itu gimana gitu. Dan yang paling terkenang itu setiap saya ngajar di tiap kelas, ngajar pelajaran matematika, itu saya senang sekali melihat ekspresi anak-anak didik saya ya, anak-anak didik saya kalau saya menerangkan tentang matematika itu mereka terlihat pusing tetapi excited gitu loh. Jadi lucu, jadi mereka itu bingung tapi ingin tahu gitu, tapi masih bingung gimana cara-caranya. Jadi seru banget, lucu sekali, kayak ada kemauan untuk belajar walaupun mereka bingung. Gitu. Oke, dari Salsa sendiri kan dari pendidikan matematika nih ya. Iya. Nah, waktu ikut KM itu kan di SD. Iya, SD. Ya, itu apakah Salsa itu mengajar matematika saja atau keseluruhan untuk materinya? Oke, karena kalau di SD itu kan bukan yang guru per mata pelajaran ya. Jadi hitungannya guru kelas. Jadi harus menguasai semua mata pelajaran. Sebisa mungkin saya mengajari semua mata pelajaran. Tidak hanya matematika saja, tetapi semua harus saya kuasai gitu. Oke. Nah, oh ya, untuk pengambilan sekolah itu apakah hanya SD atau bisa yang lain? Bisa yang lain, tergantung. Tadi kan isi alamat ya, isi alamat itu kan muncul beberapa sekolah. Nah, alamat di sekolah di sekitar alamat itu hanya SD atau ada SMP kah gitu kan. Tergantung yang muncul gitu loh, yang muncul sekolahnya. Kalau ada SMP, pengen milih SMP, ya boleh, ya bisa gitu. Bisa ya. Jadi antara SD sama SMP ya? Iya, SD sama SMP gitu. Nah, dari kampus mengajar ini apakah hanya diperuntukkan untuk prodi kependidikan saja atau misal dari prodi yang luar pendidikan boleh ikut KM ini? Boleh banget. Prodi di luar kependidikan boleh banget ikut kampus mengajar. Kemarin itu yang saya tahu di Kabupaten Kendal ada satu mahasiswa itu dari program studi hubungan internasional. Kan jauh banget ya melencengnya hubungan internasional itu dia bisa ikut kampus mengajar gitu. Jadi yang dari luar prodi kependidikan pengen ngerasain gimana ngajar anak-anak di sekolah itu bisa banget daftar kampus mengajar juga loh. Gitu. Oke, jadi di luar kependidikan tuh bisa banget ya ikut kampus mengajar ini. Bisa banget. Nah, dari kampus mengajar ini, jadi ini kelompok ya?
di sekolah itu. Jadi nggak hanya saya sendiri yang ngajar di kampus mengajar ini. Itu bisa dari terkelompok dari beberapa universitas. Iya. Jadi tim. Jadi setiap sekolah itu per tim itu dari beberapa mahasiswa dari beberapa universitas, bukan hanya dari satu universitas. Minimal yang saya tahu itu minimal di satu sekolah ada 3 mahasiswa. Jadi kalau di bawah 3 mahasiswa, misal 2 atau 1 mahasiswa doang yang di sekolah tersebut, itu mahasiswanya bakal dipindah ke sekolah terdekat seperti itu. Oke, jadi di satu tim sekolah itu ada beberapa univ ya untuk ada bergabung beberapa di sekolah tersebut. Menjadi satu tim kampus mengajar di sekolah penempatan tersebut. Oke, nah ketika kita sudah ikut kampus mengajar nih, ibaratnya kita ikut kampus mengajar 5. Nah, kalau kita mau ikut kampus mengajar 6, itu apakah masih bisa atau hanya sekali saja untuk ikut KM? Mau ikut kampus mengajar lagi gitu? Iya. Nggak bisa, tidak diperbolehkan. Karena apa? Hanya 1 kali kesempatan dan juga memberi peluang untuk mahasiswa lainnya nih yang mau ikut kampus mengajar. Masa ya orangnya itu terus, kasihan dong mahasiswa lainnya yang mau ikut gak ada kesempatan, ya kan? Jadi tidak diperbolehkan ikut 2 kali gitu. Bisa kan setelah ikut kampus mengajar ikut program MBKM lain kan masih banyak. Ya, jadi mungkin selama kita jadi mahasiswa cuma sekali ya kita bisa merasakan kampus mengajar ini. Iya, cuma sekali. Oke. Oh ya, dari mungkin bisa nih Kak, saya sepil sedikit kegiatan kampus mengajar itu di sekolah ngapain aja? Di samping Kak Salsa ngajar, itu kan mungkin ada lagi nggak kegiatan gitu? Ya, banyak banget. Jadi kita tim kampus mengajar, mahasiswa tim kampus mengajar yang di sekolah-sekolah itu harus mempunyai program kerja. Jadi tidak hanya mengajar saja, tetapi kita harus membuat program kerja yang nantinya akan bermanfaat bagi sekolah, bagi siswa, guru, dan karyawan sekolah. Program kerja yang diwajibkan itu sebenarnya ada 3, meningkatkan literasi, meningkatkan numerasi, dan AKM. AKM itu Assessment Kompetensi Minimum. Itu 3 itu yang diwajibkan oleh tim kampus mengajar. Nah, untuk proker-proker lainnya itu menyesuaikan kemampuan dari tim mahasiswa tersebut. Jadi tidak memaksakan gitu loh. Tapi harus ada program kerja untuk diberikan ke sekolah tersebut. Jadi tidak hanya sebatas ngajar saja, gitu kan. Oke, jadi nggak hanya sebatas ngajar, berarti juga ada kegiatan-kegiatan lain ya? Iya. Banyak, sebenarnya banyak program kerja yang kemarin saya lakukan. Apalagi kemarin kan waktu saya kampus mengajar itu juga pas banget bulan Ramadan, ya kan? Jadinya saya adain beberapa kegiatan tuh waktu bulan Ramadan kayak pesantren kilat, itu tadarusan setiap pagi 15 menit. Setelah itu ada buka bersama juga. Waktu buka bersama juga penampilan-penampilan dari siswa gitu. Jadi seru sekali ya kelihatannya. Iya, seru banget sih, sumpah. Seru. Oh ya, di samping kita ngadain proker, nah itu kan pasti kita juga ada pengeluaran gitu kan buat proker. Nah, itu apakah dari kampus mengajar ini kita didanai atau enggak gitu? Oke, alhamdulillah dari kampus mengajar itu diberikan benefit lebih ya. Jadi nggak cuma ngajar di sekolah aja, kalian juga bakal dapat benefit lebih, dapat uang saku bulanan itu sebesar 1,4 juta. 1,2 juta. Itu per bulan. Kemudian beasiswa SPP atau UKT itu sebesar 2,4 juta. Lalu konversi 20 SKS juga. Wah, sangat menguntungkan sekali ya. Sangat menggiurkan. Benefitnya menggiurkan banget kan, makanya ikut program kampus mengajar, teman-teman. Oke.
Jadi teman-teman yang ikut kampus mengajar ini nggak khawatir kalau mau mengadakan proker-proker itu ya, karena Iya. sudah ada biaya juga. Karena sudah dikasih uang saku lah buat bekal program kerjanya gitu. Jadi ya pakai uang itu buat ini program kerja seperti itu. Oke, nah kita flashback lagi nih Kak, waktu pendaftaran. Iya. Nah, setelah kita pendaftaran itu ada pembekalan nggak sih Kak? Karena kan kita mungkin waktu jadi mahasiswa kuliah itu kan kita belajar terus belajar di kelas. Nah, itu kalau ikut KM kan kita harus terjun, ibaratnya kita jadi memposisikan diri kita sebagai guru gitu kan ya. Nah, sebelum kita terjun itu ada Kak pembekalan gitu. Pembekalannya itu apa aja gitu? Oke, ada. Alhamdulillahnya sebelum penerjunan kampus mengajar itu mahasiswa kampus mengajar diberi pembekalan kurang lebih itu selama 1 bulan. Pembekalannya dilaksanakan secara online karena kan yang membekali itu tim Kemendikbud, tim kampus mengajar. Jadi tidak mungkin kan dilaksanakan offline secara seluruh Indonesia, itu kan luas banget ya. Itu dilaksanakan secara online yang tujuannya untuk membekali mahasiswa-mahasiswa mengenai ilmu-ilmu yang nantinya bakal disalurkan ke sekolah-sekolah dalam pelaksanaan program kampus mengajar. Banyak banget ilmunya, nggak cuman sharing-sharing doang, tapi memang setiap pertemuan itu ada ilmu baru. Gitu. Oke, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau mau ikut daftar ya. Mungkin nanti dikasih pembekalan terlebih dahulu sebelum teman-teman terjun gitu. Nah, ini Salsa, ini ada pertanyaan dari teman-teman yang di luar sana yang kemarin mungkin melalui Instagram kami ya. Itu ada beberapa pertanyaan nih Salsa. Iya. Yang pertama ini ada apa sih lika-liku? Mungkin waktu KM kemarin lika-liku saat di sekolah ada nggak lika-liku? Lika-liku kalau saya sendiri ya itu komunikasi mungkin ya, komunikasi yang kurang tersampaikan ke sekolah. Mungkin karena ada beberapa kendala, kan seharusnya dari mahasiswa kita berdiskusi dengan guru pamong, kemudian guru pamong menyampaikan ke sekolah, ke kepala sekolah dan guru-guru. Tetapi ada miss sedikit. Jadi proker-proker yang sudah kami rancang itu tidak tersampaikan ke sekolah tersebut. Jadinya waktu pertengahan periode gitu guru-guru agak bingung nih, prokernya apa aja, kok tiba-tiba langsung ada ini, tapi tidak ada konfirmasi ke semuanya gitu loh. Ternyata ada miskomunikasi. Akhirnya setelah itu dari tim kami langsung mengomunikasikan ke kepala sekolah. Nah, setelah kami komunikasikan ke kepala sekolah, alhamdulillahnya semua berjalan seperti sedia kala, berjalan lancar. Gitu, oke. Nah, ini yang kedua ada lagi Salsa, Ya. apakah ilmu-ilmu di kependidikan yang kita pelajari ya saat ini, nah itu apakah terpakai di KM, di kampus mengajarnya? Ya. Apakah ilmu itu kepake atau enggak? Nah, Ya, terus. dan ilmu baru apa sih yang Salsa peroleh waktu ikut KM? Oke, jadi pertama ilmu dari perkuliahan kepake enggak di waktu pelaksanaan kampus mengajar? Sangat terpakai. Kayak misalnya waktu kita disuruh membuat media pembelajaran, itu kan ada media pembelajaran melalui PPT, terus ada media pembelajaran yang pakai alat peraga kan. Nah, itu kepake banget waktu pelaksanaan program kampus mengajar gitu. Kayak kemarin saya waktu membuat alat peraga itu saya bikin papan berpaku itu untuk menunjang pembelajaran mengenai segitiga dan segi empat. Itu kemarin saya pakai juga untuk meningkatkan numerasi siswa gitu. Terus teman saya bikin PPT interaktif itu juga untuk meningkatkan literasi. Jadi sangat kepakai sekali ilmunya pada
kampus mengajar itu. Terus ilmu baru yang saya dapatkan, saya tahu, saya merasakan gimana mengajar secara langsung, terjun secara langsung ke dunia pendidikan, mengajar anak-anak itu sangat berbeda sekali kalau saya ngajar teman-teman di kampus. Kan di kampus juga ada tuh ya sebelum PLP, itu kan ada micro teaching, terus ngajar teman-teman kan, itu rasanya beda banget sih. Ya, lebih ngalir waktu ngajar anak-anak gitu. Dan seru juga ya karena ketemu anak-anak ya. Seru juga. Oke, nah ini lagi Kak, apa sih alasan Salsa ikut kampus mengajar ini? Oke, alasan saya ikut kampus mengajar, yang pertama benefitnya menarik kan, benefitnya menarik banget. Terus yang kedua, saya ingin mengenal gimana dunia pendidikan itu sebenarnya, terus pengen merasakan terjun langsung untuk mengajar anak-anak gitu. Kenapa kok saya milih kampus mengajar? Kan di kampus sendiri juga ada PLP ya kan, karena yaitu sama-sama mengajar, tapi kan untuk kampus mengajar ada benefitnya gitu, dan seru sekali. Nah, di samping Kak Salsa ikut kampus mengajar itu kan otomatis Salsa di sekolah terus kan ya, nggak bisa dibilang nggak kuliah lah. Nah, kuliah. Apakah ada matkul yang tertinggal atau terkonversi? Karena kan tadi Kak Salsa juga menyampaikan ada konversi matkul juga kan, konversi semester matkul. ya. Nah, itu gimana? Ada yang nggak terkonversi sih, karena kan untuk semester 6 kemarin itu kebetulan banyak mata kuliah wajib, kata dosen gitu, banyak mata kuliah wajib yang tidak bisa terkonversi. Jadi beberapa mata kuliah itu tidak bisa dikonversi, tapi menutupi 20 SKS. Jadi ada mata kuliah semester 7 juga yang sudah dikonversi, jadi saya tidak perlu mengambilnya, tetapi ada beberapa mata kuliah di semester 6 itu yang belum terkonversi, jadi diganti mengambil mata kuliah itu pada semester genap selanjutnya, atau bisa juga waktu semester antara gitu. Kalau nggak mau ambil di semester selanjutnya, ambil waktu semester antara gitu. Oke. Jadi ya pastinya ada lah ya matkul yang nggak bisa dikonversi gitu kan, karena emang di tiap di tiap prodi itu pasti ada matkul yang wajib untuk mahasiswa tempuh gitu. Kembali lagi ke program studi masing-masing, kebijakannya gimana gitu. Oke. Nah, mungkin ada nggak mungkin bisa sharing tips biar kita bisa lolos KM, mungkin teman-teman di sana bisa mempersiapkan lebih lagi untuk kedepannya. Iya, tips buat lolos kampus mengajar. Apa ya tipsnya? Yang pertama, waktu pemberkasan itu memang harus hati-hati dan teliti, karena kan waktu pemberkasan itu adalah tahap pertama dan penentu bakal lolos ke tahap selanjutnya apa tidak itu harus hati-hati memasukkan data, memasukkan dokumen-dokumen, itu nggak boleh sampai kelewat atau ketukar, jadi ketukar tempatnya gitu loh. Dokumen ini di tempat A kok masuk ke tempat C gitu kan, nggak bisa. Terus untuk waktu tes itu juga memperhatikan waktunya. Biasanya kan sudah dijadwalkan. Misalkan saya dapat jadwal jam 10 sampai jam 11.30. Tapi mengerjakan di luar jadwal itu berarti otomatis tidak gagal. Otomatis sudah gagal gitu. Juga waktu pengerjaan perhatikan koneksinya sih. Koneksinya harus benar-benar kuat biar lancar juga mengerjakannya, dan ketepatan waktu serta ketelitian yang penting gitu. Semangat ya teman-teman. Jadi itu ya yang penting kita untuk memperkasan teliti gitu kan, untuk teliti. Tes itu ya cari sinyal yang kuat. Cari sinyal yang kuat. Nah, jadi itu ya teman-teman yang dari
pertanyaan-pertanyaan yang ada di Instagram kami. Semoga teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang teman-teman ajukan gitu. Nah, mungkin untuk teman-teman di sana, mungkin dari Kak Salsa sendiri ada nggak pesan buat teman-teman yang mungkin akan mendaftar KM ini? Pesan Ya. Pesan buat teman-teman yang mendaftar kampus mengajar. Oke. Buat teman-teman yang mau daftar kampus mengajar, daftar aja. Karena kampus mengajar ini itu memang diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa berkegiatan di luar kampus gitu. Jadi dan program kampus mengajar ini itu sangat bermanfaat sekali dan banyak banget benefitnya. Jadi daftar. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan atau fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah ya, oleh Kemendikbud gitu. Jangan sampai mahasiswa itu tidak mengikuti berbagai program. Kan banyak banget selain program kampus mengajar juga banyak program yang menarik lainnya kan. Itu harus kalian coba gitu. Kalau misalnya tidak tertarik di program kampus mengajar, coba program lain. Tapi pesan saya, program kampus mengajar ini sangat menarik untuk kalian coba. Gitu. Karena dapat mengembangkan diri, dapat juga merubah sifat juga. Mungkin yang awalnya malu-malu, jadi mengajar dengan anak-anak jadi nggak pemalu. Mungkin yang awalnya suka marah-marah, jadi sabar setelah ngajar anak-anak kan. Banyak banget benefitnya ikut kampus mengajar ini gitu. Oke, buat anak muda di luar sana, jangan hanya berpangku tangan. Jangan hanya berpangku tangan dan tidak mau mencoba. Jadi pendidikan di Indonesia itu butuh anak muda yang mau berkembang, yang mau maju dan mencoba untuk perubahan di pendidikan Indonesia. Kata terakhir dari saya, ayo belajar sambil berdampak. Mari majukan negeri ini. Ikuti kampus mengajar. Gitu. Tunggu apa lagi ya teman-teman? Apalagi ini kan udah pembukaan ya, kampus mengajar 7. Iya, kampus mengajar 7 udah buka. Yang semester 4, 5, 6 bisa nih ikut program kampus mengajar. Daftarkan diri kalian buat ikuti keseruan-keseruan yang ada di kampus mengajar. Seru banget, gak bakal nyesel. Oke. Sudah nggak kerasa ya teman-teman, kita udah berapa menit nih? Lama banget ya. Dan mungkin tadi sudah disampaikan oleh Salsa juga ilmu-ilmu yang diperoleh waktu ikut kampus mengajar ini. Dan gimana sih syarat kita ikut kampus mengajar. Dan mungkin buat teman-teman yang setelah nonton video ini bisa langsung mendaftar di kampus mengajar 7. Yang dijamin itu pasti menguntungkan buat pribadi kita ya. Iya, buat mengembangkan diri. Oke. Terima kasih ya Salsa atas atas waktunya, terus tadi ilmu-ilmu sudah disampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan teman-teman yang di sana. Ya, amin. Terima kasih banyak. Mungkin itu ya teman-teman, episode kita kali ini terkait topik kampus mengajar. Sampai jumpa, sampai ketemu di episode selanjutnya di podcast Himatika, podcastnya anak matematika. Sampai ketemu.